Salam Bapak Ibu, salam. Salam Ko Adi yang di rumah. Tata kiri kanannya kasih jabat tangan terbaik. Baik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sama-sama kita berdoa, kita merendahkan hati, kita mencari wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, terima kasih. Terima kasih pagi hari ini Tuhan berikan kami napas hidup, kekuatan, kesehatan. Tuhan terima kasih buat kepercayaan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur semua oleh karena kasih karunia Tuhan, karena cinta Tuhan atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, kami datang bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan, kami percaya akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami karena firman-Mu. Dan kami percaya sesuatu yang baru terjadi hari lepas hari atas hidup kami karena Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 alamakasih. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian satu hal yang kurindu. Halemakasih kikiran kau fokus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, amin, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Yesus, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu, oh menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Sebab kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu Tuhan, oh, satu hal yang ku
dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh Yesus, menikmati bait-Mu Tuhan lebih baik. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, amin, dan menikmati semua kemurahan-Mu lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari, amin, di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, memuji-Mu, oh, menyembah-Mu, amin. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada, amin, 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang Yesus hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati, amin, semua kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu ya Allah. Engkau yang dasar,
syukur sembah hanya bagimu. Kau Allah yang bertahta, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat. Lebih baik di hadirat-Mu, menikmati-Mu, merasakan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau dan rela memuji-Mu, memuji-Mu, yes, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, lebih baik satu hari. Lebih baik kiralah bagus satu hari di pelataran-Mu. Amin. Yes. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Amin, Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, Yesus, terima kasih. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, pokok pakai syukur. Hirana maka yarana maka syukur. Haleluya, 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 haleluya. Dalam hadirat-Mu hati kami tenang. Dalam hadirat-Mu damai sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan, oh dalam rumah-Mu. Haleluya.
kelepasan terjadi. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ku temukan iman kekuatan. Amin. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Hanya dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, yes, amin. Hanya dalam hadirat Tuhan, hanya tinggal tenang dalam Tuhan, hanya tinggal dalam bait-Nya Tuhan, dalam rumahnya Tuhan, dalam komunitasnya Tuhan. Kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kami. Sukacita, iman, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang luar biasa bagi kami. Sungguh dalam hadirat Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam tinggal tenang dalam Tuhan, hari pas hari kami menikmati kekuatan demi kekuatan daripada Tuhan. Iman demi iman kami ditambah-tambahkan oleh karena kepercayaan kami pada Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan melakukan pemulihan, Tuhan melakukan kegerakan, Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib di tengah-tengah kami. Saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati Engkau. Dengan luar biasa Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Menjadi Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Menjadi Engkau Tuhan yang menjadi hasrat hidup kami hari lepas hari. Hadi Tuhaira mukopagesika. Hadi daubayara yalai debako isarilai. Ihado mako bakerela makashik irala daka yarala mashik. Hurama yarala mayara namashik yarana mahu. Huramaya namaya 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 lamaya nabaya lamashik. Halalala lamaya lamaya namaya namoya lamaya lamaya namaya namaya nabash. Haleluya. Bapak terima kasih. Ini kami jemaat-Mu gereja-Mu. Kami bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami rindu menikmati Tuhan, kami rindu meninggikan Tuhan, kami rindu memasyurkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Tuhan, kami percaya
Engkau hadir di tengah-tengah kami karena firman-Mu, karena janji-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami karena janji-Mu, karena firman-Mu atas kami. Dan kami boleh melihat Tuhan perkara-perkara ajaib terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menaruhkan firman yang baru atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menyegarkan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang tampil beda oleh karena Tuhan, karena kepercayaan kami akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pengurapan yang sama Tuhan kami peroleh, kami dapati saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersuka cita, kami boleh beria-ria, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu kami letakkan di bawah kaki Kristus. Tuhan yang memberi kekuatan, kelegaan atas kami, Tuhan yang berperang bagi kami, dan kami boleh menikmati segala janji Tuhan hari ini dan seterusnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini gereja-Mu Tuhan, gereja yang berkuasa dan berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa apapun tidak mampu untuk mempengaruhi kami, mempengaruhi pikiran kami. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bekerja dengan leluasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan kami. Setiap kita yang percaya dan cinta akan Tuhan katakan amin. Izin saya buka masker, susah napas. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, jangan dulu ya. Shalom yang di rumah, shalom yang di gereja, shalom. Kasih salam dulu kiri kanannya yang belum kenal silakan kenalan, yang di rumah juga yang belum kenal silakan kenalan. Ya, kok Adi belum kenal mungkin sama istri, kalau udah kenal ya. Oke. Iya. Oke, kita angkat pujian bersorak-sorai. Dia berperang ganti kita. Gunakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan berharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan berharapan. Amin.
kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yes, yes, yes. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberi kita kemenangan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita masih angkat pujian, saudaraku. Allah sumber kuatku. Di surga tiada yang ku ingin, di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, selamanya. Tetap selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, bilang kiri kanannya, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Nama Yesus, nama Yesus perkara. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Bilang kiri kanannya, bangkit serukan nama Yesus.
serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buah iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Engkau di atas segalanya Tuhan. Namamu di atas segalanya. Haleluya. 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 Bapak terima kasih. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Setiap hari kami boleh diajar, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Dan saat ini kami rindu dengar Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau yang memakai hamba-Mu yang Kau percayai Tuhan, Bang Roy Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah-tengah kami. Kami percaya pengurapannya pada Tuhan, kerinduannya pada Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Kau sampaikan atas abang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang menjadi rahasia Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mestiakan hupa kirana kehadir kenapa kami, dan di setiap kami dalam hupa kirana kasih boleh menikmati Engkau Tuhan. Hura lama kasih. Haleluya. 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 Kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Yes. Amin. Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin Yesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kau
ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat, amin. Hatiku ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu, amin. Sungai jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Hasrat hatiku, amin, ku rindu, amin, yes, menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, yes, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 oh Yesus, haleluya, haleluya, oh Yesus, 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 haleluya, haleluya, oh Yesus, 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 Yesus ya Tuhan, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus Tuhan kami, haleluya, 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 Yesus,
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Halo bagirit hadu kirin hau basika. Hadu nama ya nama ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu ya nama ya rama ya rama ya rama ya rama. Uraba nama ya nama ya laba ya nama ya nama ya laba ya lama ya laba shik. Uraba papa shiki raba ya rama ya raba ya rama ya raba ya raba ya lama shik. Uraba ya nama ya lama ya lama ya laba ya lama ya lama ya laba ya laba shikara lama shika. Uraba raba nama nama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama she. Uraba papa 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 nama ya nama ya nama shik. Uraba rama ya nama shikara lama ya la 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 kora lama shik. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, 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 hallelujah. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku kepadamu, ku berserah penuh. Terima kasih. Haleluya, pikiran kasih. Hani mikiri dah pikiran lama kasih. Apa karena apa kasih? Hori nama kaya dalam kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hau pikir lama kasih kiri lama hau pikir lama kasih. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Yesus. Saya serahkan ke Bang Roy. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Rabasyekiralanamu. Kau segalanya bagiku. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hidup kami yang sudah Tuhan tebus ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami yang Engkau hargai, Engkau permuliakan ini ya Tuhan. Tidak ada bagian kami menjadi milik kami lagi sepenuhnya, oleh karena kami sudah lunas Engkau bayar Tuhan. Dan kami sudah Engkau muliakan Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa, kami
Sungguh bersyukur bahwa Engkau punya rencana yang sempurna dan kekal dan kuat, dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup membatalkannya ya Bapa di surga. Kami semuanya tinggal dalam anugerah-Mu itu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, juga dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Selain kami rindu Tuhan untuk menjadi kesenangan dalam rumah-Mu ya Tuhan. Bapa, mari curahkan Tuhan juga apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, kasih sayang Tuhan, pemulihan-pemulihan, terobosan-terobosan bagi semua kami Tuhan. Kami gereja-Mu, kami umat-Mu, kami siap terima ya Bapa di surga. Urapilah hamba-Mu yang melayani menjadi alat-Mu ya Bapa. Demikian juga kami semua yang hadir Bapa di surga, supaya sungguh kami mendengar perkataan Kristus pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di Menjuhan 4 ini, juga yang ada di rumah-rumah, satu gambaran waktu kita pujian penyembahan tadi ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku. Saya dapat gambaran seperti ini, tapi ini ilustrasi ya gitu ya. Jadi bagaikan kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini seperti semuanya naik satu bus, ya anak-anak Tuhan. Kita dalam satu bus, kemudian kita bergerak ke satu tujuan yang pasti, dan itu adalah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi gereja Tuhan, bagi seluruh alam semesta, gitu ya. Nah, terus sikap anak-anak Tuhan yang ada di dalam bus itu macam-macam. Ada yang lagi mikir, aduh masalahku itu, nah. Aduh gini. Ada yang lagi mikir, aduh kok kenapa hidupku kayak gini. Ada yang bersuka cita lihat ke depan, ada yang sedang di kaca, ayo manggil, ayo gini kesaksian Tuhan, manggil-manggil orang. Apapun keadaanmu saudara-saudaraku anak-anak Tuhan, kita sedang bergerak di dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Pikir-pikir, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ada yang memanfaatkan kesempatan di dalam bus itu. Dia yakin lah, kalau masalah tujuan hidup urusan Tuhan. Bagian saya adalah, weh yang di luar sana, ayo ini kesaksian Tuhan, ini gini. Dia bersaksi. Ada juga yang di sini, aduh hidupku ini. Bapak Ibu Saudaraku, mau seperti apapun renunganmu, nanti kita belajari sama-sama firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak bisa gagal dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Engkau akan sampai pada satu tujuan selama engkau menjadi milik Tuhan. Terus kamu sia-siakan waktu di atas bus itu hanya, aduh masalahku, kok saya enggak seperti dia ya. Aduh, dulu bagaimana hidup saya yang lalu-lalu. Saudaraku, rencana ya Tuhan saat kita dibawa masuk dalam panggilannya Tuhan, kita akan tetap berjalan. Rencana Tuhan tidak bisa gagal, saudara. Hanya, nah ini dalam bus ini ibarat kita di dalam dunia. Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini dalam Tuhan? Apakah kita menikmati berjalan bersama Tuhan? Rasul Paulus di dalam Alkitab tercatat kerjaannya apa? Keluar masuk penjara. Ya awalnya dia yang masukin orang-orang percaya ke dalam penjara. Terus kerjaannya berikutnya dia keluar masuk penjara, karam kapal, kelaparan, kedinginan, apa semua. Tapi dia nikmati perkara itu. Karena dia tahu, oh, hidupku mah sudah beres. Hidupku sudah urusan Tuhan. Sekarang saya lagi ngerjain nih, panggil orang-orang yang di luar sana. Dia enggak gundah gulana, aduh Tuhan ini saya kasihan sekali. Kenapa saya memenuhi panggilanmu tapi kenapa saya jadi seperti ini? Enggak urusan dia. Saya tahu tujuan hidupku sana. Sekarang saya akan jalani. Mau jalannya itu lompat-lompat kayak busnya atau apa, dia nggak peduli. Urusan Tuhan, urusan hidupku. Sekarang saya mau nikmati ini, saya mau kerjakan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jadi satu perkara, adakah bayang-bayang, entah mungkin kegagalan, kah, frustasi, kah, kekecewaan, apa semua. Gak ada satupun yang akan mempengaruhi rencana Tuhan dalam kita, anak-anak Tuhan. Tetapi kita rugi waktu, kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngapa-ngapain. Dan ini bukan bicara keselamatan, tapi bicara upah. Sudah di dunia Tuhan sudah berikan kemenangan, tapi kok kita nggak nikmati. Saya sampaikan ini bukan berarti bahwa saya sudah lepas dari perkara itu. Enggak, saya juga ngerti perkara itu, saudaraku. Ngapain kamu mikirin yang kayak gitu? Ya tapi apa ya? Bagaikan mungkin kalau kita disodorin kue mungkin ya.
ada kue sakit hati, ada kue kekecewaan, ada kue sukacita, ada apa. Ayo silakan, ada yang mau makan itu ada kue sakit hati. Pilih mau sakit hati, mau kecewa, mau sukacita, pilihan saudaraku. Yang pasti kita dalam Tuhan kita tahu bahwa semua sudah beres. Tuhan Yesus bilang masa depan di dalam Tuhan itu sudah selesai. Waktu Tuhan bilang sudah selesai di kayu salib. Nah sekarang bagaimana saya dan engkau menjalaninya. Kita akan belajar hari ini tentang beberapa tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka adalah pahlawan-pahlawan, mereka adalah pemenang-pemenang. Tetapi lihat siapa mereka, bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Puji Tuhan. Ya bisa mungkin di share ya. Saya juga sambil lihat contekan saya. Kita masih di pelajaran tentang The Seven Mountains ini ya, gitu ya. Nah kemudian ini ada beberapa nama, ya ini saya catat. Di situ ada di tengah-tengahnya Jesus is the center gitu ya. Yesus adalah pusat. Dan ada di sekelilingnya ada Yakobus, ada Ishak, ada Samuel, ada Daud, ada Hananya, Misael, Azaria gitu ya, Daniel ya, Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yohanes. Kemudian di situ juga ada tanda tanya. Yang saya maksudkan tanda tanya itu adalah namaku dan namamu, saudara-saudariku. Apa yang menjadi catatannya Tuhan nanti di dalam sejarah hidup kita. Tuhan ini nama orang-orang yang sudah ditebus, nama orang-orang pemenang. Tetapi apa yang mereka lakukan selama masa hidup mereka sebagai pemenang-pemenang itu, sebagai umat tebusan itu. Ya, jadi ini kesempatan kita di dunia, tidak ada kesempatan yang lain nantinya, hanya pada saat kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita percaya perkara ini, tetapi ada juga orang punya iman dan percaya perkara yang lain, tidak seperti ini, gitu. Dan mereka percaya dan mereka rela mati untuk itu ya. Cuma rela matinya berbeda ya. Kalau yang satu dia tidak mau mati sendiri, dia harus mati dan banyak orang juga harus mati sama-sama dengan dia. Itu namanya. Tapi di dalam Tuhan enggak, Tuhan Yesus ajar enggak, supaya orang lain jangan binasa, biar aku yang mati di kayu salib. Begitu juga anak-anak Tuhan gitu ya, biar kita yang berkorban, asal yang lain datang kepada Tuhan. Nah itu prinsip rela matinya anak-anak Tuhan. Berani hidup tapi kalau mati itu keuntungan. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya enggak sampaikan ini sebagai orang yang sudah bebas, enggak. Semua kita, bukan semua kita, saya juga mengalami perkara itu sehingga saya paham juga hal ini. Oke, kita mau belajar tentang Gideon dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, tetapi ini enggak baca semua ya. Saya hanya membacakan dari kisah Gideon dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saya izin lepas masker juga. Ini uapnya masker ini masuk ke kacamata. Agak nggak terbiasa, nggak pakai masker. Biasanya ada masker. Iya. Iya, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyapa Gideon ini bukan main-main, bukan pura-pura aja. Saya hibur-hibur aja hatinya. Enggak, Tuhan enggak pernah lip service kayak gitu. Tuhan bilang, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuat kami, menyerahkan kami
dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi ini kitab Hakim-Hakim adalah kitab di mana ya sebelum raja-raja ditetapkan ya bagi bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel bertindak mulai meninggalkan Tuhan, maka musuh-musuh di sekeliling bangsa Israel mulai menekan mereka lagi sehingga mereka panen susah, mereka tanam ya bertani, bercocok tanam, tapi nanti pasukan musuh yang datang menikmati. Jadi sampai Gideon ini bersembunyi gitu ya. Dia bersembunyi, dia bekerja sembunyi-sembunyi supaya hasil yang dia kerjakan itu tidak diambil oleh musuhnya. Tuhan datang menyapa dia, "Wih, pahlawan yang gagah berani." Hah? Gagah berani apanya? Kami kondisinya seperti ini. Begitu ya Saudara. Kondisi lingkungan, keadaan. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Amin. Ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Gideon melihat, dia tahu diri waktu dia bilang, pahlawannya gagah perkasa. Dan kita tahu Tuhan tidak akan lip service hanya sekedar menyenangkan Gideon, enggak. Kalau dia bilang kamu gagah perkasa, pahlawan gagah perkasa, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Sekarang ayo pimpin bangsa Israel lawan musuh itu kan gitu. Terus Gideon bilang, tahu diri dong, saya ini dari kaum yang paling kecil. Bagaimana saya mau bisa mengajak bangsa Israel yang besar itu? Mana mereka akan mendengar suaraku? Kami dari kelompok kaum yang paling kecil, kelompok keluarga yang paling kecil. Siapa sih kami ini? Nah, jadi Gideon menilai dirinya, kekuatannya. Padahal Tuhan tahu dia ini gagah perkasa, dia ini seorang pahlawan. Tapi dia tidak melihat perkara itu karena silsilahnya mungkin. Karena perkara-perkara, lihat Tuhan. Siapa sih? Tahu dirilah saya ini Tuhan. Tapi di ayat 14 katakan begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dan dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Jadi perkaranya anak-anak Tuhan bukan masalah siapa kamu, tetapi ada Tuhan, aku yang mau pakai kamu. Saudaraku. Jadi sama tadi seperti bus itu ya. Bus ini Tuhan yang sedang bergerak. Atau adakah kita yang mengantarkan diri kita sendiri ke tujuannya Tuhan? Enggak ada saudaraku. Kita enggak akan sampai. Tuhan yang sedang bergerak mengantarkan kita sampai kepada tujuannya. Terus di tengah-tengah itu ada yang enggak banyak lagu-lagunya gitu. Ada yang tadi Allah sumber kuatku, di kelompok lain di dalam bus yang sama juga. Gimana banyak masalah gini-gini saudaraku. Bus akan tetap berjalan, bergerak menuju tujuannya Tuhan. Entah kamu mau mikirin apa, engkau dari latar belakang apakah kondisimu, tapi Tuhan bilang, aku sedang bergerak. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Jadi artinya kalau ada anak Tuhan yang menang, bukan juga karena dia hebat saudaraku, bukan karena Gideon ini gagah perkasa, enggak, tapi karena memang Tuhan yang menetapkan, aku yang menyertai engkau, peperangan itu milikku. Amin saudaraku. Jadi Tuhan kenal Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa, tapi Gideon lebih melihat situasinya, tahu dirilah, mana bisa saya ini kayak seperti yang Tuhan katakan itu. Iya, karena kamu pikir kamu yang bertindak, bukan kamu yang bertindak. Ini masalahku kata Tuhan, ini urusanku, ini rencanaku, cita-citaku untuk membawa umatku, untuk melepaskan umatku, bukan masalahmu. Kalau Tuhan sudah ambil alih masalah, ya sekarang tinggal siapa yang mau berkata, Tuhan ini aku, pakai aku. Lepas daripada apapun kondisinya. Amin, puji Tuhan. Ya, terus di slide berikutnya, kemudian kita tahulah sejarah ini sebagian sekolah guru cerita sekolah minggu, bukan cerita sekolah minggu ya, ini cerita Alkitab. Jangan hanya anak sekolah minggu yang dengar terus anak sekolah minggu dapat iman terus kita lupa. Ini kejadiannya ya waktu
Tuhan bilang, ayo Gideon pimpin bangsa Israel. Itu kamu memang jumlahnya nggak banyak. Musuh yang akan kamu hadapi itu memang banyak. Tetapi aku yang menyertai engkau. Siap, kata Gideon. Gitu, katanya. Terus Gideon mulai kumpulkan bangsa Israel. Terkumpullah 32.000 orang. Tuhan bilang, terlalu banyak itu. Nanti kalau kamu menang kamu katakan karena memang kita bangsa yang besar kuat. Seleksi, tanya siapa yang mau pulang gitu kan ya. Terus diseleksi. Kalau mau pulang rasa gentar atau takut apa semua, udah pulang dulu kan gitu ya. Ternyata berapa? Sisa 10.000, berarti 22.000 orang yang pulang. Mungkin Gideon tak kaget juga. Dikasih kesempatan sedikit kok jadi kayak gini kan ya. 32.000 aja sudah kurang menghadapi dua bangsa besar ini kan ya. Dikasih kesempatan 22.000 pulang. Waduh, apa pikir Gideon itu? Tinggal 10.000. Pas bilang ini sisa 10.000, terus dia bilang masih terlalu banyak. Sekarang seleksi lagi, gitu ya. Suruh mereka minum. Yang minum langsung dengan mulutnya ke air itu suruh pulang. Yang berjaga-jaga satu dengan senjata, satu dengan tangan ke air itu pakai gitu kan ya. Seleksi ternyata sisa 300 orang. Kira-kira apa pikir Gideon ini? Ini Tuhan mau perangkah atau mau apa ini? Mau ngasih kita ke ladang pembantaian gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang ini urusanku. Bukan masalah siapa berapa orang kayak gitu, tapi ini urusanku. Kalau Tuhan bilang saya mau bawa, saya mau menangkan, menang. Saudaraku. Bangsa Israel juga diserahkan kepada bangsa-bangsa musuhnya, bangsa-bangsa sekelilingnya. Ditindasnya juga karena Tuhan yang biarkan mereka saat mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ya, jadi ini akhirnya sisa 300 dan dengan 300 inilah Gideon memimpin mereka bangsa Israel itu untuk menyerang dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Sekali lagi saudara-saudariku, saya dan engkau bukan siapa saya, siapa engkau, tetapi ini urusan Tuhan. Urusan kita sampai di tujuannya Tuhan itu urusannya Bapa Sorgawi. Nah sekarang bagaimana saya dan engkau mau menikmati perjalanan di dalam bus itu? Apakah kita, aduh siapa sih kita ini, aduh gimana tuh, entah bersungut-sungut atau apa gitu ya, kayak gitu, aduh gitu, atau kita mau menikmati kan gitu ya, percaya kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Gideon, puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi kita belajar, ini juga hakim-hakim, ini Yefta jarang-jarang diceritakan, mungkin karena tidak ada yang tadi seperti Gideon itu ya, dari 32.000 jadi 10.000, akhirnya sisa 300 orang. Yefta. Ayat Hakim-Hakim 11 ayat 1, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Aduh, status sosialnya di mata masyarakat, aduh ini anak perempuan sundal, padahal dia itu jagoan. Ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami atau atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah.
Ya, jadi ini satu lagi hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan. Waktu bangsa Israel mulai berlaku meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan biarkan lagi bangsa-bangsa di sekelilingnya untuk menekan mereka. Kemudian mereka datang lagi kepada Tuhan, diarahkan datang kepada Yefta. Yefta ini seorang gagah perkasa, seorang pahlawan, tapi statusnya dia anak seorang perempuan sundal. Jadi dia bilang, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bangsanya diserang, ya sudahlah, saya nggak bisa juga mimpin, mereka nggak akan dengar saya, siapa sih saya ini. Tetapi di mata Tuhan bukan urusan itu. Sekali gagah perkasa, sekali pahlawan Tuhan, dia tetap pahlawan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali orang yang sudah ada dalam bus itu, yang bergerak itu, dalam rencana Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Ya kecuali dia lompat turun, kecuali dia lompat turun, terjun bebas. Sekali dalam situ. Jadi mau seperti apapun statusnya saudaraku, mau dibilang orang anak haram kah, anak dari perempuan sundal kah, mau keluarga yang paling kecil kah, tidak ada apa-apanya, bukan urusanmu, tapi ini urusan Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan bagi umatnya, saudaraku. Nah, akhirnya Tuhan memakai Yefta. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-29 sampai 33. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Iya, ada 20 kota, bangsa Israel ini jumlahnya tidak banyak, terus tetapi waktu perkara Tuhan yang menyertai, bukan lagi urusan siapa orang pemimpinnya, jumlahnya atau apa, saudaraku, karena semata-mata ini rencananya Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Demikian waktu kita sepanjang 1 bulan ini belajar tentang 7 Mountains, kita pasti dipanggil Tuhan untuk berjaga-jaga atas kota, atas generasi kita, atas anak-anak muda, atau next generation, anak-anak mau generasi apakah, generasi alpha, generasi apa. Waktu kita dengar suara Tuhan untuk kita bertindak, terus bagaimana sikap saya dan engkau? Apakah kita bilang, aduh Tuhan, siapakah saya ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pakai ada hamba-hamba Tuhan yang besar sana. Kenapa enggak pakai itu orang yang lebih berpengalaman? Saudaraku, bukan perkara siapa engkau. Ya kalau perkara siapa kita terjebak dalam kesombongan seolah-olah kita sanggup untuk mengerjakan hal-hal itu. Tapi ini adalah rencana-rencananya Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku, saya dan engkau jangan sia-siakan waktu selama kita ada di dalam busnya Tuhan. Kita akan terus dibawa Tuhan masuk dalam pergerakan-pergerakan sampai kepada tujuannya itu. Bagaimana saya dan engkau, ya hari-hari ini kita terus diingatkan, ayo bijak, hitung waktu ini. Kita nggak tahu, saya nggak tahu sampai kapan saya hidup diizinkan Tuhan. Oleh karena itu baik-baik waktu ini kita pakai supaya bukan untuk cari keselamatan, enggak, keselamatan kita terima dalam Tuhan Yesus, tetapi supaya kita bisa lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudariku. Bukan kehendak kita. Amin. Ya, jadi bukan perkara-perkara yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Bukan perkara-perkara yang kita lihat ada di sekeliling kita, tetapi bagaimana Tuhan mau berperkara. Kemudian yang terakhir, Simson. Nah ini saya enggak cantumkan, ini dari Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal yang ke-16. Itu di akhir hidupnya, Simson itu dikatakan dia membunuh lebih banyak orang Filistin pada saat dia di akhir hidupnya dibandingkan selama dia hidup sekian puluh tahun, saudaraku.
Tetapi di ayat kitab Ibrani 11 ayat 32 dikatakan, dan apakah lagi, ini judul perikopnya saksi-saksi iman. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Simson disebut salah satu saksi iman di dalam sejarah anak-anak Tuhan. Saksi iman. Padahal tahu kan ceritanya Simson, agak-agak pedungil gitu. Pedungil, cari gara-gara, bikin masalah. Sudah orang tuanya bilang jangan pacaran sama orang Filistin, tetap aja dia cari Filistin. Oh jangan begini-begini, tetap aja dia memang cari gara-gara. Padahal dia itu nazar Tuhan, nazar, anak perjanjian gitu. Tetapi dicatat di dalam firman Tuhan bahwa Simson adalah salah satunya saksi iman, saudaraku. Jadi lihat, yang paling kelihatan di akhir hidupnya, waktu di situ dia memperoleh lebih banyak kemenangan daripada sepanjang hidupnya. Artinya apa? Kalau engkau berkata, aduh masa laluku ini terlalu buruk, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat Simson, saudaraku. Itu ceritanya itu luar biasa banyak. Pemberontakan lah, macam-macam, dinasehati, nggak mau dengar nasihat orang tua lah gitu ya. Tetapi di akhir hidupnya dia punya kesempatan untuk dia berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku. Terus dia bertindak dan dia memperoleh kemenangan, saudaraku. Satu ya, jadi waktu kita mau dipakai Tuhan, apakah kita diingatkan flashback, oh lihat masa lalu kamu, latar belakangmu seperti ini, gak bisa kamu itu. Tidak begitu hitung-hitungannya Tuhan. Kalau kuasa kegelapan, roh penipu itu bisa menghembuskan, membisikkan perkara itu. Lihat masa lalumu begini-begini. Tetapi enggak, perkara Simson dia menjadi saksi-saksi iman. Amin, saudaraku. Jadi bukan perkara kita dari kaum yang kecil, bukan perkara bahwa dia ini status sosialnya seperti apa, bukan perkara masa lalunya seperti apa, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Ya, jemaat Tuhan, dari kisah-kisah ini kita juga melihat bagaimana muncul sungut-sungut gitu ya, waktu Yefta dipanggil, waktu Gideon dipanggil, mereka mulai bersungut-sungut, aduh siapakah saya ini, lihat keluargaku begini gini. Itu akhirnya menjadi pilihan. Waktu kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Kepercayaan itu bukan bicara jabatan, saudaraku, tetapi ada suara Tuhan, terus Tuhan katakan, ayo lakukan ini. Itu satu kepercayaan. Apakah kita mau ambil bagian dengan penuh sukacita, sama seperti jawaban Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Atau seperti perkataan Rasul Paulus, yang berkata hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Tuhan yang hidup dalam aku. Atau seperti Abram yang waktu diminta Tuhan persembahkan Ishak, terus dia pagi-pagi benar dia bangun langsung dia berangkat, enggak hitung-hitungan lagi karena suara Tuhan. Atau seperti Tuhan Yesus Kristus yang katakan, Bapa jika boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ini orang-orang yang begitu respon langsung. Atau bersungut-sungut. Sama seperti Nabi Yunus waktu disuruh pergi berkhotbah ke Niniwe, Tuhan yang suruh, dia bersungut-sungut. Kapan munculnya sungut-sungut itu ya saudara-saudara? Kapan munculnya sungut-sungut? Mungkin ada yang bilang, wah saya nggak pernah bersungut-sungut gitu. Saya nggak pernah bersungut-sungut. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, sungut-sungut ini muncul waktu seseorang menerima tanggung jawab. Kalau Gideon nggak disuruh untuk mimpin bangsa Israel, dia nggak mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dia tetap aja kerja semua-semua. Tapi waktu dia diminta, iya Gideon, pimpin bangsa Israel, perangi bangsa Midian itu. Tanggung jawab bukan terhadap untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Mulailah muncul sungut-sungut itu. Yefta juga demikian. Ya kalau dia nggak disuruh Tuhan untuk mengambil tanggung jawab, ya udah terserah apa kata orang, dia nggak bersungut-sungut, dia inilah aku, dia kerjain. Tetapi waktu dia diminta oleh Tuhan untuk kerjakan, ambil tanggung jawab, kemudian muncullah sungut-sungut itu. Jadi
ada dua kemungkinan seseorang itu tidak bersungut-sungut. Pertama, dia memang mengalami sukacita yang daripada Tuhan, terus dia kerjakan sama seperti Abraham, Maria, Tuhan Yesus, sama seperti Paulus. Atau yang kedua, mungkin dia gak terima tanggung jawab apa-apa. Kalau engkau tidak terima tanggung jawab apa, mungkin saya nggak pernah sungut-sungut. Ya, jangan-jangan kamu nggak dipercayakan apa-apa karena kamu nggak mau menunjukkan kualitasmu. Tuhan, ayo belajar, bangkit, jadi murid. Enggak, saya mau begini-begini. Saya nggak pernah dipercayakan sesuatu yang besar. Ya, bicara tanggung jawab, anak saya ada Andreas, ada Angela, ada Anthony, gitu ya. Ya, Andreas sudah kuliah sekarang, tapi dia harus belajar ambil tanggung jawab juga ya. Sekarang tugasnya jemput adik-adiknya. Jemput adik-adik. Itu di luar urusan dia. Itu harusnya tugasnya papa mama gitu kan ya. Tapi itu harus jadi tanggung jawab. Kalau dia sudah mulai urusin orang lain, itu tanggung jawab, saudaraku. Nah, seseorang mulai bertumbuh dewasa, salah satu tandanya adalah saat dia mulai bisa diberi kepercayaan, tanggung jawab untuk mengurusi di luar dirinya sendiri. Gitu ya. Mulai bisa pegang tanggung jawab untuk orang-orang. Tapi mau setua apapun, mau sehebat apapun, kalau dia hanya ngurusin dirinya sendiri, nggak pernah bisa ngurusin orang lain, nggak mau, bukan dewasa itu, cuman bertumbuh besar gitu, tambah tua gitu ya. Nah, ya orang masuk dalam pernikahan, rumah tangga gitu ya, ya bukan hanya karena saling jatuh cinta, enggak. Setelah dia masuk menikah suami dan istri, dia yang laki-laki, yang suami harus tanggung jawab tentang apa yang menjadi keperluan istrinya, bagaimana kondisinya, nggak bisa lagi dia bergerak bertindak menurut kehendaknya sendiri. Yang perempuan, yang istri juga begitu, apa yang menjadi keperluan suaminya, apa yang menjadi kebutuhan suaminya, dia mulai berpikir, oh ada sama. Nanti waktu Tuhan percayakan lagi anak-anak, mereka berdua ini nggak bisa lagi mikir hanya kami berdua, ada anak-anak. Ada anak-anak yang dipikir, kalau dulu bisa menabung untuk kepentingan berdua, ini nggak boleh lagi. Harus juga anak-anak kita terus menabung. Kalau dulu kerja cukup untuk berdua, sekarang nggak bisa lagi kan gitu ya. Itu namanya tanggung jawab saudaraku. Nah, kapan sungut-sungut muncul? Waktu hidupnya mulai diberikan tanggung jawab untuk orang lain, juga melayani orang lain, saudaraku. Bagaimana sikap hidup saya dan engkau, saudara-saudariku, waktu kita tinggal bergerak di dalam busnya bersama-sama dengan Tuhan itu, ya, waktu ini bus akan terus bergerak membawa kita sampai ke tujuan. Apakah kita menjalani semua kepercayaan itu dengan sambil bersungut-sungut atau menikmatinya dengan sukacita, dan gitu ya. Aduh, saya kok gagal lagi, saya mau coba lagi, saya mau berusaha lagi. Nah, itu namanya orang yang diberi tanggung jawab, saudaraku. Amin, puji Tuhan. Ya, beberapa ayat untuk mengingatkan kita tentang bagaimana panggilan dan persiapan Tuhan atas kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saat kita diberikan tanggung jawab untuk memikul hal yang di luar hidup kita sendiri, ya mungkin ada teman-teman, ada keluarga, ada pelayanan atau apapun, saudaraku, dikatakan firman Tuhan begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Itu janji dan itu ketetapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang Tuhan janjikan kekuatan baru, ya artinya memang ini pasti kekuatan yang ini enggak cukup hanya pokoknya pengalaman lahir baru, Tuhan Yesus indah, sangat mengasihiku. Terus pakai perkara itu, 5 tahun, 2 tahun, atau tahun lalu saya dilawat Tuhan, luar biasa Tuhan, sekarang saya mau melayanimu Tuhan, melayani orang gitu kan ya. Atau ya
melayani juga di dalam profesimu masing-masing, engkau jaga kesaksian apa semua, mungkin di fitnah atau apa semua, pokoknya saya mau jadi kesaksian. Saya ingat kasih Tuhan saya alami 1 tahun yang lalu. Berjalan sudah 5 tahun, saya ingat kasih Tuhan 5 tahun yang lalu, modal 5 tahun, nanti modal 10 tahun yang lalu, burn out, hangus, habis. Tuhan katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan yang baru. Tuhan tahu mereka perlukan kekuatan yang baru waktu mereka kerjakan perkara-perkara ini. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, oleh karena itu, ayo jemaat Tuhan, apapun bentuk kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadamu hari-hari ini. Gitu. Ya, enggak mesti sama dengan yang dipercayakan Tuhan kepada orang lain. Ada perkara yang engkau dengar ini Tuhan ingatkan untuk saya lakukan. Ayo, Tuhan katakan engkau pasti dapat kekuatan yang baru selama engkau terus menanti-nantikan Tuhan. Jangan berhenti, amin. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, tetap lakukan ya bagianmu, karena rencana Tuhan tidak akan terhenti. Rancangan Tuhan ini terus berjalan sampai kepada tujuannya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kemudian ayat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kalau bos di dunia ini saja, bos yang baik, bos yang adil, pasti dia ingat ngasih upah kepada hamba-hambanya, apalagi Bapa di sorga. Ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, tetapi kita bukan bekerja untuk mendapatkan upah. Ya, kita bekerja karena kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Kita bekerja karena kita taat akan perintah-perintahnya. Tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan katakan jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus yang catatannya di Alkitab keluar masuk penjara, karam kapal, kedinginan, kelaparan, dianiaya seperti itu. Tetapi Tuhan bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, biarlah saya dan engkau, saudara-saudariku, kita juga lakukan bagian kita hari-hari ini. Kita bicara tentang 7 mountains di mana kita dipakai Tuhan. Ayo jaga kesaksian hidup kita di situ, saudara. Jaga kesaksian hidup. Jangan menyerah. Amin. Selalu kuat. Menanti-nantikan Tuhan, engkau pasti dapat kekuatan yang baru. Saya bicara gini bukan seolah-olah saya tahu apa masalahmu, enggak tahu. Dan saudara-saudara juga enggak tahu apa yang membuat saya berkata-kata seperti ini. Tapi saya amini dan saya paham benar apa yang Tuhan maksud. Oh ya, saya harus juga enggak dibilang ya, oh kalau pendeta sumber kekuatannya banyak. Enggak, sama, semua juga manusia kan gitu saudaraku. Kita semua murid-murid Tuhan, ya pegang perkataan firman Tuhan. Jangan habiskan waktu hanya untuk merenungkan, saya ini begini-begini, aduh nasibku. Enggak, jangan saudaraku. Ini busnya Tuhan terus bergerak, berjalan, pasti sampai di tujuan. Ayo pergunakan waktu di dalam bus itu untuk kita say hi ke orang-orang yang di luar sana. Ayo sini, masuk ke dalam panggilannya Tuhan. Yang terakhir, who am I? Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Siapa kita? Apakah kita kayak Yefta, kayak Gideon atau kayak Simpson? Dikatakan begini, saya dan engkau ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya titik dulu sampai situ ya. Gideon itu mungkin dia bilang saya ini sudah tidak ada lagi gunanya, tetapi di akhir hidupnya dia ingat akan Tuhan, dia bertobat, dia bilang Tuhan pakai aku Tuhan untuk melakukan panggilanmu. Gitu ya. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Titik di situ ya, Bapak Ibu, saudaraku. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Kalau kita dibilang terang, pasti Tuhan taruh di atas supaya dilihat orang. Jangan pikir, emang siapa yang perhatikan saya? Saya bukan artis, bukan siapa-siapa. Saya emang nggak pengaruh. Kita sedang menentang
mengatakan firman Tuhan ini bohong kalau kita katakan begitu, saudaraku. Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Kalau terang itu dibuat pasti dilihat orang. Sesederhana apapun hidupmu sebagai anak Tuhan, engkau terang dunia, saudaraku. Pasti ada yang melihat, oh begitu. Ya. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang disediakan bagi kita ini sangat terbatas. Mari saudara-saudaraku, untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu ini. Dengarkan firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan masa depan itu urusan Tuhan. Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Bagaimana kita sampai di sana juga itu urusan Bapa di sorga. Dia yang menyediakan transportasinya untuk kita sampai di sana, saudara-saudaraku. Waktu Tuhan kita perintahkan untuk kita melakukan sesuatu, Tuhan yang sudah siapkan juga bagaimana caranya, bagaimana kita bisa sampai untuk mengerjakan perkara-perkara itu. Yang kita pelajari hari ini adalah sikap hati saya dan engkau, saudaraku. Percaya Tuhan yang memerintahkan kita. Percaya Tuhan yang sudah memanggil, menetapkan kita menjadi garam dan terang dunia. Mari berperan, mari berfungsi sebagai garam dan terang dunia itu. Kuasa-kuasa kegelapan roh-roh pendusta itu hanya bisa mengganggu hati dan pikiran, untuk melemahkan iman kita, untuk kita tidak melihat ketetapan-ketetapan Tuhan tentang siapa kita. Tetapi hari ini kita mau belajar, mari gereja Tuhan. Sungguh dunia menanti-nantikan untuk gereja Tuhan bertindak. Karena kepada gereja Tuhan lah diberikan amanat ini, diberikan kabar baik ini untuk diberitakan, diberikan terang ini untuk dinyatakan kepada suku-suku bangsa. Mungkin engkau dari perjalanan hidupmu, masa lalumu seperti apa, atau mungkin keluargamu seperti apa, atau mungkin kita sebagai gereja di Kota Palangkaraya di Indonesia mungkin seperti tidak banyak, tetapi atau di tempat pekerjaanmu engkau seperti saya ini jabatan saya hanya seperti ini, tetapi kita adalah garam dan terang dunia, dan itu yang menjadi panggilan Tuhan, ketetapan Tuhan bagi saya dan engkau. Mari saudara-saudaraku, bukan perkara siapa engkau, tetapi Tuhan yang mau menggenapi rencananya melalui anak-anaknya, melalui gerejanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan yang mengingatkan kami kembali tentang siapa kami ya Tuhan. Bahwa Bapa di sorga, segala perkara yang Engkau mau kami kerjakan, segala hal di mana Engkau membawa kami terlibat di dalamnya, semuanya adalah kehendak-Mu semata-mata ya Bapa di sorga. Dan mari Tuhan yang tilik sikap hati kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap hati yang benar, supaya kami tidak menyanyiakan waktu Tuhan untuk kami bersungut-sungut Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa saat kami sadar bahwa Tuhan Engkau mau memakai kami Tuhan, memberikan kami tanggung jawab Tuhan. Bukan hanya untuk memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur bahwa ada Roh Kudus yang begitu setia yang akan pimpin, yang akan nolong kami ya Tuhan, mendampingi kami, ada bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa di surga, dan upah itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami sebagai murid-murid Tuhan, kami mau saling mengingatkan, saling menghiburkan, saling menjagai satu dengan yang lain ya Bapa di surga, supaya kami semua bergerak bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar cinta kasih Tuhan itu mengalir di tengah-tengah gerejamu hari-hari ini. Rabapa syete kira baseki rapakira lana masanta. Hura baralana masyira bataka sekira lanamu. Hura baralana masyekira.
Hanya dunia yang akan mengingatkanmu akan masa lalumu. Hanya dunia yang akan mengingatkanmu akan siapa engkau tidak berdaya. Tetapi Tuhan akan katakan kepadamu, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Aku memanggil engkau untuk engkau melakukan pertandingan-pertandingan, untuk engkau melakukan peperangan-peperangan, untuk meraih kemenangan-kemenangan. Itulah perkataan dan ketetapan Bapa Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini kami mengucap syukur karena begitu berharga, begitu mulia kami di mata Tuhan, dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah Engkau biarkan Tuhan gugur Tuhan di dalam kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami Tuhan senantiasa setia kepada Tuhan, kami boleh hidup dalam rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat abang kami Bang Roy yang Tuhan sudah percayakan Tuhan sudah urapi untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang Tuhan berkati abang ini dan keluarga Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang lipat kali ganda Tuhan berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Abang kami ini, kami mengucap syukur atas segala pengajaran, atas segala pengayoman yang sudah beliau dedikasikan atas kami. Oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, kami berdoa Tuhan yang makin tambah-tambahkan Tuhan atas hidup hamba-Mu, abang kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan, kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami, apa yang kami boleh persembahkan. Sungguh Tuhan boleh menjadi alat Tuhan di muka bumi ini untuk kerajaan sorga boleh ditegakkan. Bapak terima kasih, berkati juga rekan kami yang boleh mengelola keuangan ini. Kami percaya hikmat daripada Tuhan limpahkan atas hidup. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga Tuhan. Gohit Nida, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami mau memberi dengan sukacita oleh karena Tuhan baik atas hidup kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lihat kiri kanannya. Kamu diberkati, berkati, sepanjang hidupmu diberkati, amin. Siang berganti malam, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dibuka ruang kesaksian. Bapak Ibu yang mau bersaksi tadi, saya memang enggak ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu baik yang ada di rumah, yang di gereja,
Ada? Ada? Ya kalau belum ada nih. Kita mau dengar pengumuman. Oh, enggak ada ya Bang. Jadi sebelum warta berita, saya mau kesaksian sedikit. Jadi tahun berapa ya? 2004 mungkin ya? Bukan. Ya mungkin ya 2004 gitu ya. Waktu KKN magang itu kayaknya hidup nih hancur-hancuran gitu ya. Hancur-hancuran karena memang lepas kontrol gitu ya di hutan sana gitu ya. Kami magang di hulunya Katingan dekat Kalbar. Terus saya datang ke Bang Roy. Bang, saya sudah begini. Terus Bang Roy bilang apa? Lebih besar rencana Tuhan di depan sana daripada kejatuhanmu hari ini. Wah, saya kaget dan rasa hati itu kayak wis gitu ya. Dan saya pikir ya udah, saya akan keluar dari gereja ini karena saya sudah tidak layak dengan standar gereja gitu ya. Tapi jawabannya tidak seperti itu dan membuat perkataan pada waktu yang tepat itu membuat semangat yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, haleluya. Untuk warta jemaat, untuk komsel-komsel yang ada, baik komselnya maupun doanya, nanti hubungi koordinator masing-masing ya. Saya nggak hafal. Mulai hari Selasa ada pelajar jam 5 ya. Mulai jam 5, Matthew jarang ikut ini karena dia ada les apa itu Matthew? Les matematik. Ada les matematik. Di hari Rabu ada komsel karyawan, prospek ya. Selalu salah nih. Profesi. Kalau di tempat lain ada prakarsa, ada yang karyawan gitu. Yang udah masuk dunia pekerjaan atau yang sudah lulus nyari pekerjaan, nah boleh itu gabung di profesi. Hari Kamis kita ada apa nih Bang? Ada PD ya, PD mahasiswa ya. Hari Kamis ada PD mahasiswa, nanti bisa hubungi mahasiswa. Koordinatornya belum Bang ya. Ya, ada Dewi di sana bisa dihubungi. Hari Jumat kita ada PD Jumat, diundang untuk boleh berkumpul, terutama yang pegang-pegang pelayanan gitu, diutamakan gitu ya. Terus hari Sabtu ada komsel mahasiswa, juga ada komsel keluarga. Untuk minggu ini komsel ya Bang? Minggu pertama komsel ya? Untuk komsel minggu pertama, tempat kita ya Mah? Oke ya, karena kemarin kan PA mah, ini berarti tempat kami lah komsel minggu depan. Gitu ya. Itu ada lagi yang mau diumumkan? Oh ya, Bang Roy. Ya, rencananya ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Kita siang ini rencananya akan gotong royong kerja bakti, bersih-bersih di lingkungan sekretariat ini. Ya, nanti apapun yang bisa dilakukan untuk sampai sore kita akan kerjakan ya. Jadi silakan, mungkin nanti ada yang mau pulang dulu, nanti balik, ya silakan disesuaikan saja dengan waktu dan kegiatan-kegiatan ya di masing-masing keluarga rumah tangga. Kemudian kita juga mendapat undangan dari tetangga di depan, Fardiansa ya, atau suaminya Bu Septi, untuk jam berapa? Untuk kita keluarga di Pak Ardiansa ini syukuran ya, mereka baru pulang dari perjalanan dari Yerusalem dan mereka ngajak mengundang kita jemaat Tuhan di sini juga bisa ya sama-sama ya syukuran di rumah mereka, rumah beliau. Jadi mungkin setelah selesai ini ya Bapak Jono ya. Oke, ya setelah ini nanti boleh gabung di depan. Itu saja ya tambahan. Oke. Ya, mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini, amin Tuhan, amin, yes, haleluya. Syukur bagimu, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Rabashera rana masekera lanamu, lurabashekera barabatoku sera bakiara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita juga mau sama-sama mendukung untuk papahnya Kak Icut yang siang ini akan mengalami tindakan operasi karena beliau mengalami tabrakan kemarin. Bapa di surga, Tuhan, pada saat ini kami gerejamu mendukung Tuhan untuk orang tua kekasih kami, Tuhan untuk papahnya Kak Icut ya Bapa di surga. Tuhan,
Kami sungguh percaya bahwa tidak sehelai rambut pun gugur dari kepala kami tanpa kendali Tuhan. Dan juga kami percaya apa yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Tuhan sungguh Engkau pegang kendali atas segala sesuatunya ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, mari perkara Tuhanlah yang terjadi atas hidup orang tua kekasih kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, perkara Tuhanlah yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa pemulihan yang daripada Tuhan, pemulihan total itu terjadi Tuhan. Jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa proteksi ilahi sungguh terjadi Tuhan. Supaya sungguh yang Tuhan rencanakan itu yang terjadi atas hidup orang tua kekasih kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami gereja Tuhan bersepakat. Kami tolak semua kuasa kegelapan. Campur tangan kuasa kegelapan yang mau mengintimidasi dalam bentuk apapun. Kami usir engkau pergi, tinggalkan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus di kayu salib, orang tua kasih kami ini sudah sembuh. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bagian-bagian yang rusak Tuhan Engkau yang ciptakan kembali baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan jika para dokter Tuhan akan mengambil tindakan-tindakan, Bapak kami berdoa Tuhan yang menjagai mereka, memimpin mereka Tuhan, memberikan hikmat, arahkan Tuhan para medis ini Tuhan, supaya sungguh Engkau pakai mereka menjadi tangan-Mu ya Tuhan, untuk mengerjakan kesembuhan pemulihan bagi orang tua kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berkat-berkat Tuhan terjadi melalui perkara ini Tuhan. Juga untuk saudari kami Icut dengan bersama mamahnya Tuhan, bersama saudara-saudarinya ya Bapa di surga. Tuhan yang kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka untuk mereka senantiasa mengharapkan dengan iman apa yang terbaik yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Engkau yang mencukupkan segala yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk semua adik-adik kami, para mahasiswa Tuhan yang sedang mengerjakan Tuhan studi mereka dalam hari-hari ini. Secara khusus yang akan mengakhiri studi mereka dengan baik Tuhan untuk wisuda. Bapa di surga Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan dalam mereka mengerjakan tugas akhir mereka ya Bapa. Pembelaan Tuhan nyata bagi mereka Tuhan, buka jalan-jalan Tuhan supaya sungguh mereka boleh melengkapi hal-hal yang diperlukan. Tuhan yang sediakan pembimbing yang mau Tuhan melayani mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saudara-saudari kami juga yang sudah siap untuk wisuda Tuhan di dalam bulan-bulan ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami, mahasiswa, pelajar Tuhan yang menempuh studi hari-hari ini juga pertolongan Tuhan yang nyata Tuhan atas mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam rumah Tuhan tempat ini Tuhan. Mari Tuhan yang jamah dan berkati ya Bapa. Semua bentuk usaha yang sedang kami pekerjakan juga yang sedang direncanakan. Bapa mari terjadi semuanya Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang pimpin kami. Oleh karena Engkau sendiri yang membuka jalan-jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan usaha kami untuk kami menjadi berkat Tuhan. Pekerjaan kami untuk kami sungguh menjadi berkat, bahkan menjadi teladan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan itulah yang Tuhan taruhkan di hati kami, supaya tidak ada perkara-perkara lain yang kami kerjakan selain apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang sungguh menjadi kepala atas rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami berdoa Tuhan untuk kota Palangkaraya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesejahteraan yang Tuhan rancangkan atas kota ini mari terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga jika di dalam bulan depan Tuhan ada event internasional Tuhan yang akan diselenggarakan di kota ini. Bapak kami berdoa untuk semua panitia, penyelenggara, pemerintah daerah, provinsi Tuhan. Bahkan dari pusat Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh semua penyelenggaraan acara ini berlangsung dengan sebaik-baiknya Tuhan. Ada ketenangan, ada keamanan Tuhan, ada ketertiban Tuhan di kota ini Tuhan. Bapa kami berdoa supaya sungguh Tuhan orang-orang yang datang di kota ini melihat satu kesaksian bahwa sungguh kota ini adalah kota penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa memberkati kota Palangkaraya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua event-event yang akan dilaksanakan semua berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, kemuliaan bagi kami, untuk kami menjadi rekan-rekan sekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh dengar suara Roh Kudus, bagaimana Tuhan mau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Dan saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi Kristus, kami sungguh percaya bahwa Bapa Tuhan Engkau bertanggung jawab untuk penuhi, cukupkan semua yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan iman kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masuk memenuhi lumbung-lumbungmu dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengajar kami, melatih kami Tuhan, untuk kami menyalurkan Tuhan berkat-berkat yang daripada Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan. Untuk orang lain sungguh melihat kasih Tuhan juga melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan kami berdoa jika pada sore ini Tuhan kami rencana untuk melakukan kerja bakti gotong royong di lingkungan gereja, kami berdoa menyerahkan semua pekerjaan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang melindungi kami. Ada sukacita saat kami bersama-sama Tuhan untuk mengerjakannya ya Bapa di sorga. Kami lakukan perkara-perkara ini secara profetis. Kami percaya bahwa Tuhan pemulihan bagi gereja Tuhan terjadi Tuhan oleh karena kehendak-Mu sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa Tuhan yang menyediakan cuaca yang terbaik untuk kami bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Sebentar kami selesai juga saudara-saudara kami dari tempat ini akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan yang sertai dalam perjalanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.